Balik lagi di dua sisi. Jeng jeng jeng. Apapun akan menjadi positif tergantung dari mana Anda melihat sisi itu. Siap, mantap jiwa. Apa topik kita hari ini, Gus? Apa tapi kita lebih enak kalau di episode kemarin itu kan kita pakai apa mau pakai yang sama lagi. Aduh. Adalah saya tentukan saja gimana. Tak tentuin aja langsung. Udah apa, ayo. Apa Mas Bud? Yang lagi tren. Oh ini aja. Apa? Tukang bersih-bersih. Tapi bukan dinas kebersihan loh. Cleaning Bukan. service. Bukan. Office boy. Bukan. Yang lagi viral. Apa? Pandawara. Oke. Itu bukan tukang bersih-bersih loh. Awas nanti kita kena somasi. Oh iya. Nah, itu konten sampah, Mas. Iya, betul. Iya, ya. Konten tentang sampah itu. Pecinta bersih-bersih. Pantai. Gak cuma pantai. Gak cuma pantai ya? Kali juga. Ya intinya yang lagi rame kan yang di pantai itu loh. Oke, gitu. Yang di mana? Di Lampung kemarin sudah beres ya. Udah beres. Nah terus sekarang yang di Jawa Barat. Jawa Barat mana? Jawa Barat kan ya? Sukabumi. Lah iya Sukabumi kan Jawa Barat. Iya. Ayo. Itu aja lah. Oke, cabut. Oke, berarti topik kita Pandawara Group. Pandawara Group. Anda mantap jiwa. Anda istimewa. Anak muda saat ini harus seperti itu, guys. Betul. Ya kan? Ini kita sependapat apa gimana nih? Iya, ya ini memang kalau kita jujur kan, kalau ada yang positif kita katakan positif. Pandawara emang positif, sangat positif. Karena gini loh Gus, kemarin kan konteksnya ini kan ada perdebatan. Sebenarnya masalahnya sih sudah selesai. Ya. Cuman kan kalau sempat rame. Cuman kan yang buat saya agak gimana itu kan disayangkan gitu sempat dilarang loh. Sama Karang Tarunanya. Kita sebagai warga Karang Taruna juga toh. Karang Taruna sama Pak Lurahnya juga ya. Iya, Lurahnya juga. Kampung. Dan itu di Lampung juga kan sempat rusuh juga gara-gara pelautnya pelaut. Apa sih kalau nelayannya apa namanya? Tidak bisa bersandar kapalnya. Gitu. Iya. Ya. Oke, mau dibahas apanya nih? Kalau menurutku sih gini loh. Kita ambil dua sisi yang berbeda. Boleh. Iya kan? Berarti aku dari sisi mana nih? Iya. Serah mau memulai dari sisi mana, Mas Aris. Saya akan sisi satunya. Oke, siap. Karena gini loh, Mas. Untuk aku sendiri gini. Ya langkah yang digunakan Pandawara itu untuk bersih-bersih itu sangat bagus. Ya kan, pantainya sangat. Jadi pantai yang penuh dengan sampah, kotoran dibersihkan gitu loh. Kenapa kok nggak dapat izin atau dipersulit lah? Betul. Gitu. Sempat kan viral juga itu Pandawara melakukan tanggal 7 kemarin tuh. Tanggal 67. Jumat Sabtu kan. Tapi pemerintah daerahnya atau pemerintah desa kalau nggak salah di hari Kamis atau Rebunya mendahului. Mulai dari 3. Kalau nggak salah 3 sampai 7. 3 sampai 7 ya. Itu mendahului gitu loh. Sebenarnya sih bagus. Karena adanya Pandawara itu jadi mulai duluan gitu loh. Ya mungkin untuk di daerah-daerah lain yang Pandawara akan bersih-bersih ya didukung lah. Terlepas dari pantainya terkotor berapa ya udah. Ya tapi harusnya Pandawara juga disclaimer dulu itu kan kesalahannya kemarin gitu loh. Titik permasalahannya adalah Pandawara membuat sebuah video untuk TikTok kalau nggak salah ya itu. Membuat satu video yang isinya anak-anak kangen main bola di pantai yang bersih. Nah, yang dipermasalahkan oleh pihak Karang Taruna dan pemerintahan kampung, pemerintahan desa adalah
Pandawara sempat membuat tulisan yang berisi pantai terkotor nomor 4 di Indonesia. Ditancapkan jelek di tumpukan sampah. Nah, itu tidak disertai dengan disclaimer-nya. Itu yang kesalahan Pandawara. Oh, tidak riset dulu. Nah, bukan riset. Itu kan kemarin dari hasil klarifikasi ternyata itu kan bukan ranking atau bukan urutan. Ya. Urutan peringkat itu bukan. Tetapi itu urutan kunjungan dari Pandawara sendiri. Ya. Nah, itu kan nggak disampaikan di dalam video itu. Jadi pihak Karang Taruna dan pemerintahan kampung merasa dirugikan. Karena apa? Karena mempertanyakan risetnya siapa ini kok bisa Sukabumi menjadi pantai nomor 4 terkotor di dunia, di Indonesia. Oke. Itu yang dipertanyakan. Tapi kan sekarang gini loh, semua itu kan ada tergantung sisi negatif dan positifnya. Nah, betul. Iya kan. Dari peringkat nomor 1 kayak nomor 2, nomor 3 kayak enggak ngaruh untuk ini kan. Kalau kita melihatnya dari segi positifnya loh, segala sesuatu itu kalau kita mau lihat negatifnya ya banyak, Pak. Iya, betul. Nggak akan selesai gitu loh. Ya anggap aja kita melihat dari segi positif, oh nomor 4 di Indonesia, kita sebagai Karang Taruna atau aparatur desa kemana? Sedangkan itu kan ada harusnya warga beserta Karang Taruna dan orang-orang kampung itu masa nggak miris lihat pantai yang harusnya bagus berpasir putih, berombak piur gitu kan. Gitu. Harusnya ada sampah di situ gimana? Itu sampahnya dari laut kan. Buat itu aku lihat kan katanya kalau nggak salah sampah dari laut ke tepi kan. Nah, ya maksudku saya sebagai warga kampung lah gitu, orang desa gitu loh Mas. Kalau kita punya pantai dan kita kelola jadi bagus kan kayaknya pemasukan daerah toh. Itu jadi pariwisata gitu kan. Sedangkan saya tinggal di kampung ini nggak ada pariwisata aja pengen punya tempat pariwisata. Harusnya kan dikelola itu dengan baik Karang Taruna. Ya. Ayo. Iya karena ini kalau ini statement yang tidak bisa terbantahkan. Karena saya setuju dengan statement. Ya jangan setuju dong. Kan kita tadi katanya mau pro kontra. Tapi kan yang jadi topiknya ini kan Pandawaranya sendiri. Pandawara itu kan ya itu ya harusnya memang ya segala sesuatu harus di-prepare dengan matang. Karena ini kembali lagi niat baik itu belum tentu diterima dengan baik. Betul. Nah, sebaiknya dan seyogyanya niat baik itu dilakukan dengan cara-cara yang baik. Baik menurut banyak orang. Sekarang hanya menurut Pandawara sendiri. Oke, di Pandawara akan melihat dari sisi baik menurut banyak orang. Berarti dia harus riset dulu menurut banyak orang bagusnya gimana dong. Apa nggak kelamaan nih pantai? Ya bukan hanya riset. Maksud saya nggak harus riset gitu loh. Intinya kan kita harus mapping dulu nih masalah yang akan timbul apa ketika kita mau bersih-bersih. Iya kan? Gini loh Mas. Walaupun niatnya baik. Iya, saya tahu, saya paham. Iya kan? Tapi sekarang gini loh. Kita lihat situasi itu pantai, sampahnya kan banyak tuh. Ya. Iya kan? Benar nggak? Betul. Nah, dengan sampah segitu banyak dari sampah laut ke tepi butuh waktu berapa tahun? Ya lama kan? Dan karena lama itu aparatur desa ataupun dari Karang Tarunanya kan bisa aja bersihin dulu. Nggak harus riset, nggak harus nunggu Pandawara speak up. Iya sih. Kecuali kalau dalam semalam nih tahu-tahu ada sampah banyak jebret terus Pandawara datang nomor 4 terkotor di Indonesia. Wah kemarin nggak gitu kok. Kemarin masih bebek aja. Ayo. Harusnya kan gitu loh Pak. Kita lihat dulu lah. Ini situasinya seperti apa baru ambil positifnya.
jangan segala sesuatunya diambil negatifnya. Masih untung loh ada orang 5 ya, nggak punya keluarga di situ, nggak punya kawan di situ, ujuk-ujuk datang bersih-bersih pantai. Sekarang gini, feedbacknya atau imbas dari Pandawara bersih-bersih apa? Lebih banyak atau mudaratnya yang lebih banyak? Iya, lebih banyak positifnya. Nah itu yang dilihat dari aparatur desa, bukan hanya klaim nomor 4-nya itu. Ya, tapi kan balik lagi Mas, nggak setiap pemerintahan kampung, pemerintahan desa, instansi ormas dan segala macam di setiap daerah itu pemikirannya sama. Sama bahwa bisa melihat, ya balik lagi dari sisi mana mereka mau melihat kan. Karena apa? Karena ya tetap namanya sebuah pemerintahan atau organisasi yang dia bangun itu kan citra baik sih. Sekarang gini Mas. Ya, yang dia bangun citra baik dulu. Citra baik. Oke, kita ngebahas citra baiknya si aparatur desa lah. Ya. Oke. Oke. Berarti dengan adanya klaim itu menjadi citra buruk. Ya bisa jadi menurut mereka. Menurut mereka mungkin kemungkinan gitu. Oke. Sekarang gini. Kita punya misal situasinya di situ daerah kita lah. Aparatur desa kita menilai gara-gara Pandawa citranya jadi buruk. Betul. Oke. Ya. Dengan langkah yang dia lakukan sekarang seperti itu, apakah menjadi citranya akan membaik? Kan tambah buruk. Ya. Sebenarnya poin kasus kemarin itu kan bukan di mendukung atau tidaknya loh ya. Iya. Cuman karena ya itu tadi, karena uploadan sebuah video yang dirasa memojokkan atau memojokkan pemerintahan kampung dan Karang Taruna itulah. Intinya cuman pemerintahan kampung dan Karang Taruna itu mempertanyakan aja maksud dari pantai terkotor nomor 4 tuh seperti apa. Itu kan poinnya kemarin. Dan itu sudah selesai. Betul. Ya kan, sudah diklarifikasi oleh Pandawara bahwa itu bukan hasil ranking atau peringkat, tapi itu merupakan hasil kunjungan dari Pandawara ke Sukabumi, ternyata nomor 4. Tapi kenapa jadi ramai? Ya karena ya itu tadi, karena tidak disebutkan di video itu bahwa itu bukan peringkat. Karena banyak masyarakat yang melihatnya dari sudut pandang lain. Oh, berarti pantai di Sukabumi ini nomor 4 terkotor di dunia. Di Indonesia. Kan gitu. Berarti kan permasalahannya hanya di komunikasi. Nah, ya sebenarnya miskomunikasi itu ya. Alangkah baiknya Pandawara juga mendisklaimerkan dulu kan di video itu. Itu yang dituntut kayaknya sih. Kalau jadi, saya melihat. Saya tidak membenarkan Pandawara, tapi juga ya tidak menyalahkan dia. Gitu loh. Sekarang dunia kita sudah berbeda di era kita dulu. Betul. Sekarang era media sosial, era ketersinggungan makin gampang gitu loh. Cuman kalau menurutku pribadi gini Mas, kita harus menilainya ya terlepas dari pro dan kontra, baik buruk segala macam. Kita kan harus melihatnya dari segi positifnya dari sebuah event itu. Betul. Event itu gimana? Apa manfaatnya? Apa mudaratnya ada enggak gitu loh. Ya. Dan kalau aku jujur bukan fokus ke situnya sih Mas, tapi aku fokus ke sebuah desa yang pantainya kotor banget. Kan yang harusnya dikelola, emang enggak, itu pantai enggak bisa untuk sebuah pemasukan desa. Banyak loh kampung-kampung yang pengen punya pariwisata. Sampai buat lebung, buat apa? 4 kali. Anda sudah dianugerahi sebuah kampung, dianugerahi Tuhan yang kita nggak bisa buat ini. Iya. Kok disia-siakan gitu loh. Karang Tarunanya kemana? Ngapain? Ya mungkin itu keterbatasan mereka Mas. Dalam hal? Ya untuk pengelolaan itu. Mereka tidak punya power segede Pandawara. Walaupun itu bisa disundulkan atau
diomongkan ke atas, tapi kan birokrasi di kita kan sangat lama. Nah sekarang gini nih Mas, aku paling 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 nggak suka kalau orang ada bilang keterbatasan orang. Nah, Tuhan itu menciptakan manusia dengan sesempurna mungkin. betul. Iya kan? Nggak ada kata orang bodoh. Betul. Yang ada hanya belum tahu. Ya. Tergantung orang itu mau mencari tahu atau enggak. Ya. Dengan era sekarang Mas, iya kan? Kayak kita ini kan Karang Taruna toh. Betul. Segala sesuatunya kita dituntut. Kalau emang kita nggak tahu ngomong nggak tahu. Ya. Tapi kita tetap cari tahu. Bukan nggak tahu terus duduk sambil ngopi ngerokok dan bikin status pada akan indah pada waktunya, tolol. Itu loh. Tapi kan kita juga harus berkaca, Mas. Berkaca tas apa? Ya kita ini udah dilabasin aja. Ya kita sudah melakukannya, tapi kan balik lagi toh. Betul. Balik lagi kan. Ya itu masalah klasik sih. Tidak ada supportnya dari pemerintah desa itu maksudmu toh? Iya betul. Betul kan? Iya. Nah, cuman kan aku tadi konteksnya kan kita membicarakan nggak ada orang yang nggak bisa. Kita nggak bisa disupport pemerintah desa, tapi kita bisa disupport dengan orang lain toh. Nah itu dia. Nah itu konteksnya, nggak ada keterbatasan selagi kita mau cari. Betul sekali. Dan itu yang dilakukan oleh Oble. Gitu. Mencoba menjadi Pandawa. Bukan Pandawa kalau kita. 4 lama. Apa ya? Pokoknya Sun Gokong lah ya. Itu. Makanya aku buat yang membuat saya kurang suka itu dengan statement orang keterbatasan orang. Hei, kita ini manusia sempurna loh. Betul. Saya setuju kalau manusia tidak ada keterbatasan. Tapi sistem birokrasi itu ada batasnya. Kalau sistem birokrasi oke. Saya tidak menyalahkan. Karena emang habitnya di Indonesia kita birokrasi akan berbelit-belit. Nah, itu dia. Gitu. Itu yang mungkin terjadi di Sukabumi. Mungkin loh. Bisa. Karena keterbatasan dari pemerintahan kampung, dari Karang Taruna. Jadi tidak bisa untuk nyicil lah bahasanya. Nyicil membersihkan pantai itu nggak bisa. Tapi bisa juga itu dengan KPK datang itu dicek itu. ADD kemana gitu. Ayo. Ya mungkin ADD digunakan untuk yang lain. Bisa. Mungkin BUMK-nya tidak fokus atau konsentrasi ke pantai, ke pariwisata. Mungkin membuat usaha-usaha lain. Kan mungkin kan gitu. Bagus. Ya cuman kan sekarang gini loh Gus, yang konteks kita balikin ke pantai tadi. Iya. Pantai itu sekotor itu butuh waktu berapa tahun? Ya lama. Gak cukup 5 tahun sampai kotor kayak gitu. Nah mungkin dia itu belum jadi, mungkin belum tahu potensi. Atau bisa jadi gini loh Mas, karena orang yang mau berkunjung ke sebuah daerah itu karena mempunyai value satu. Ya. Entah itu keindahan alamnya, entah itu apapun itu. Satu. Dan yang kedua, mungkin untuk mengelola pariwisata khususnya di bidang perpantaian, bidang pariwisata pantai itu mungkin pemerintahan di sana sudah melakukan riset bahwa jarang ini sepi ini kalau dibikin pariwisata mungkin loh. Karena daerahnya pelosok. Karena daerahnya mungkin pinggir, terus aksesnya susah. Karena banyak instansi terkait nantinya kalau untuk membuat sebuah pariwisata apa segala macam gitu. Kemungkinan di situ makanya pemerintahan kampung nggak fokus atau konsen untuk membersihkan pantai karena ya itu tadi. Tapi kita kalau seperti itu kita harus pahami dulu Mas. Ujung Kulon itu jauh Mas. Jalannya jelek, tapi ada orang datang. Ya semua pasti akan menemukan penikmatnya masing-masing. Nah itu yang saya maksud gitu loh. Ya tapi kan ya nggak semuanya berpikir sama dengan kita toh. Oke. Ya. Saya setuju. Saya setuju gini. Orang nggak harus berpikiran sama dengan saya. Ya. Cuman ada tapinya nih Mas. Kalau segala sesuatunya itu baik, kenapa enggak? Yang balik lagi ke orientasi itu tadi. Nah itu tadi. Mungkin belum
orientasi mereka bukan ke sana. Ya, bisa jadi dia punya sektor lain. Entah itu budidaya apa, budidaya penyu atau budidaya. Kalau budidaya penyu juga kan nggak mungkin pantai ini kotor kayak gitu. Ya, maksudnya cari ya mungkin sebelah pantai yang kotor ini ada pantai yang bersih di satu kampung itu. Tetap aja nggak ada lah. Ya, Bau, siapa tahu. Gitu. Ya kita belum ke sana loh, kita belum tahu. Iya, oke. Ya, kan? Siapa tahu mau bikin ya yang lain-lain usaha apa? Gelang krecek, kalung krecek. Padahal bisa jadi ya pengolahan plastik gitu kayaknya cocok ya. Kayak di Banyumas. Jadi sampah-sampah itu kan banyaknya sampah plastik tuh di pantai kan. BUMK bergerak mengolah sampah kan sudah nggak butuh pemasok. Iya, sampah. Jadi langsung ambil dari pantai diolah tuh. Untuk saat ini Banyumas yang paling terkenal, Mas. Kok nggak kepikir ke sana ya? Iya itu tadi. Kan bisa jadi paving block. Nah, paving block bisa jadi ya banyak lah itu. Ya itu kalau udah masuk ke ranah itu ya berarti udah pemerintah daerah. Kenapa ya? Padahal sumber sampah itu kan bisa jadi sumber cuan. Makanya kata pelaku usaha sampahan. Duit semua ini gitu. Cuman makanya gini loh Mas. Ada di satu daerah lah. Dia bisa memanfaatkan sampah menjadi paving block segala macam. Yang sebuah pertanyaan mungkin ada orang kalau baca komen boleh lah. Di daerah lain kok nggak ngikutin? Kenapa? Sebuah pertanyaan besar mungkin ada yang bisa jawab, gubernur atau bupati gitu loh. Kenapa kok nggak bisa diikuti? Iya, kan bisa. Misal gini, di provinsi A bikin satu pabrik. Lampung kemarin ngapa nggak ikut gitu ya? Nah itu, yang pantai dibersihkan Pandawara kemarin. Masalahnya gini Mas, kalau langsung mau kayak gitu kan kita harus buat pabriknya dulu tuh. Pabrik pengolahan sampah. Modalnya kegedean paling ya. ADD kurang kayaknya untuk bikin. ADD pasti kurang lah. Mas. Bikin pabrik sampah itu pasti butuh 3-4 ADD lah. Cuman kan sekarang gini nih Mas. Mohon maaf ini ya. Kalau hitung-hitungan secara bisnis buat saya gitu loh. Kita keluar uang 1 M. Atau 10 M lah untuk sebuah pabrik. Ya kan? ADD kita habis. Tahun ini nggak dapat. Ya kan? Tapi tahun depan kita juga nggak akan dapat ADD. Tapi ini sudah settle, udah jalan sendiri. ADD apa itu ADD? Nggak butuh saya. Gitu Pak, sombong kita. Harusnya gitu sih. Harusnya. Itu dia. Untuk ya kita ngebahas lingkup desa lah. Gitu loh. Di pedesaan itu ya, kalau menurutku ya untuk kepala-kepala desa yang dimanapun Anda. ADD itu kan bersifat tidak, itu kebijakan perpres toh. Ya. Kalau nggak salah. Ganti presiden bisa hilang kan? Bisa. Sudahkah Anda preparing saat itu tidak ada? Ini akan ada topik menarik nih. Iya kan? Besok kita bahas itu. Karena ada wacana untuk pemerintahan selanjutnya itu ADD 3 kali lipat. Nah, itu kan kalau menurutku gini loh, itu kalau menurutku ya kita ngebahas masalah program mereka lah sekalian kan. Ya. Buat program pemerintah itu yang logik aja lah. Betul. Utang kita udah banyak. Jangan subsidi selagi yang enggak. Itu dia. Penak zamanku toh. Gitu loh. Piye kabar ini? Nah, itu fokuslah gitu loh. Fokuslah pada satu bidang tapi emang itu bisa mencukupi yang lain. Udah. Itu yang jadi pertanyaan saya juga, Mas. Kenapa kok di era sekarang subsidi? Padahal di era-era sebelumnya, khususnya di presiden kedua kita, ya itu beliau tidak memberikan subsidi tapi membuat sebuah program padat karya. Nah itu. Kenapa kok nggak dilakukan itu daripada subsidi ya? Jadi gini loh, sebenarnya presiden kedua itu kalau aku melihat dari kita gini, kita lahiran oke lah. Kalau kita ngebahas itu pasti ada nanti yang komen, Anda lahiran tahun berapa? Emang sudah merasakan, hei manusia,
selalu saya bilang sejarah itu sudah tercatat. Betul. Nggak perlu kita menyelami lautan hanya untuk melihat ikan. Nonton aja di TV selesai bos. Betul. Gitu loh. Jadi menurutku gini loh, bukan presiden bukan presiden kedua bukan nggak subsidi, tetap subsidi. Cuman bedanya subsidi dia diambil dari pendapatan di yang lain. Subsidi silang namanya dalam sebuah perusahaan. Dia untung di sebuah pertanian. Ini Pandawara kok mengatakan presiden. Enggak apa-apa kita bahas gitu loh. Kan menyelimur, Anda sudah ke situ tadi. Oke. Mungkin gini aja deh untuk topik yang seru ini untuk next topik gitulah. Oke ya. Jangan lupa selalu nonton. Intinya Pandawara tetap is the best. Lanjutkan, dan ya sayang sih kemarin kita nggak tahu di Lampung. Bukan nggak tahu sih. Aku nggak tahu, Kak. Nggak tahu jadwalnya yang nggak tahu jadwalnya. Kalau gerakannya sudah tahu, gerakan Pandawara, tapi jadwalnya yang kita belum mengikuti kemarin. Mungkin ini sekedar saran buat Pandawara ya. Jangan selalu bersih-bersih pantai, nggak selalu. Jangan harus bersih-bersih kali terus lah. Coba main-main ke balai desa tuh, bersih-bersih itu balai desa tuh. Mereka anak pantai, Pak, nggak bisa karena passion mereka kan di pantai. Oh iya benar. Ya kali kalau dia mau gililin terus, iya bahaya sekali itu. Iya, soalnya nggak ada yang bersih-bersih ke balai desa. Ada. Office boy, office girl. Oh iya, itu udah bersih-bersih. Oke, tetap Pandawara is the best. Lanjut terus, kita akan mendukung walaupun tidak bisa dengan aksi, kita bisa dengan doa. Oke, thank you buat Sehat-sehat selalu buat Pandawara. Oke. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Public Entertainment selalu dukung loncengnya. Ring ring ring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.